terhormat, berdasarkan ketentuan undang-undang tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota. Maka dengan memohon petunjuk serta pimpinan Tuhan yang Maha Kuasa, seraya melepaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2024, kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, pada awal tahun 2024 kita telah melaksanakan agenda nasional yang akan menentukan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif dan DPRD yang lebih tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan masa jabatan 2024-2029. Tentunya pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah merupakan pesta demokrasi dan rakyat dianggap penting. Rakyat diundang bagi setiap calon, ada yang menyediakan hiburan dan konsumsi. Tentunya rakyat sangat bergembira menikmati pesta demokrasi dan rasa calon berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya serta berusaha tampil simpati, bahkan foto calon yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon pun jadi korban, tiang listrik menjadi tempelan. Tentunya hal ini adalah untuk mendapatkan suara rakyat, dan bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara yang belum berhasil merasa lebih sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Inilah potret pemilu tahun 2024. Pemilu tahun 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan telah memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih, dan tentunya rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya. Apapun yang didasari pilihannya, dalam hal ini kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas dan semakin maju, beradab serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif, yaitu dengan prinsip check and balance pada cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Insinyur Soekarno pada pidato 1 Juni tahun 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, akan tetapi kita mendirikan negara semua, satu dan satu untuk semua. Maka tentunya Kabupaten Bualamu ini bukan untuk satu orang, bukan pula untuk satu golongan, akan tetapi untuk kita semua. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, sesuai agenda rapat paripurna pada hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bualamu hasil pemilihan umum 2000, hasil pemilihan umum tanggal 14
sidang dewan yang terhormat, dari hasil kegiatan masa jabatan 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menghasilkan produk keputusan DPRD yang diantaranya telah menetapkan sejumlah 37 peraturan daerah, dan dari jumlah tersebut satu diantaranya termasuk Ramperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Bualemo tahun 2025-2045 serta Ramperda yang merupakan usul inisiatif DPRD. Sampai itu juga DPRD telah melakukan evaluasi terhadap beberapa perda yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan untuk dilakukan perubahan. Namun demikian, perlu kami sampaikan ada beberapa buah rancangan peraturan daerah yang belum dapat dirampungkan, yaitu Ramperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Ramperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Bualemo telah melakukan pembahasan APBD, baik APBD induk maupun perubahan, yang tentunya diawali dengan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara. Dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut, tentunya lebih mengutamakan program-program pembangunan proyek yang terutama dalam RPJPD, RPJMD, serta RKPD Kabupaten Bualemo pada setiap tahun anggaran. Hadirin sidang dewan yang terhormat, DPRD Kabupaten Bualemo telah berupaya keras untuk memprogramkan harapan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD maupun melalui usulan musrenbang yang dilaksanakan pemerintah daerah. Namun, karena keterbatasan anggaran, maka tidak semua apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut dapat terakomodir dalam APBD. Tentunya kami menyampaikan harapan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang sebentar lagi akan diresmikan keanggotaannya, agar dapat berjuang terus untuk membangun daerah ini sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan APBD bertumpu pada kepentingan publik. Hadirin sidang dewan yang terhormat, terkait tentang fungsi pengawasan atau kontroli, DPRD Kabupaten Bualemo telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya pada setiap akhir tahun anggaran DPRD Kabupaten Bualemo membahas dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pada setiap akhir tahun anggaran, melalui laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan daerah LKPJ yang disampaikan kepada DPRD, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah pada setiap akhir tahun anggaran, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran, dan juga telah melakukan serangkaian kegiatan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kunjungan-kunjungan lapangan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dari apa yang telah kami sampaikan tersebut, kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan tentunya masih banyak kekurangannya, karena tidak semua apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diakomodir oleh dewan. Karena keterbatasan yang kita miliki, terutama keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan tersebut. Pada anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 yang akan diambil sumpah hari ini, saya menyampaikan ucapan selamat datang untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat Kabupaten Bualemo. Dan dengan adanya
sumpah janji yang akan dilaksanakan pada hari ini adalah merupakan awal dari catatan sejarah hidup saudara dalam melaksanakan pengabdian serta tugas dan fungsi saudara selaku pengemban amanat rakyat. Mohon maaf, Bapak Ibu. Karena ada anggota dewan yang dilantik dan tidur semalam, susah tidur. Kita berada di gedung yang mewah ini karena rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena suara rakyatlah kita menjadi anggota dewan. Tanpa rakyat kita bukan apa-apa. Maka hendaklah kesadaran ini menjadi kesadaran moral nurani kita yang terdalam dan menggema dalam seluruh daerah dan bentuk perjuangan kita. Serta kesadaran ini pula yang akan menentukan kita dalam melaksanakan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selanjutnya saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 menyampaikan terima kasih kepada Bupati Walemo dan jajarannya, unsur Forkopimda. Terima kasih atas kerjasamanya yang terjalin dengan baik selama ini. Terima kasih juga kepada insan pers dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Walemo yang telah berperan serta secara aktif sehingga memungkinkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekwan, baik Sekwan yang saat ini dan Sekwan-Sekwan sebelumnya beserta jajarannya atas pelayanan dan memfasilitasi kami selama ini, di mana kita ketahui bersama bahwa Sekretariat Dewan selalu memfasilitasi dan mendampingi kami pada setiap pelaksanaan tugas kedewanan yang seringkali sampai larut malam, bahkan dari pagi sampai pagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon ampunan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankanlah saya mempersembahkan pantun Jalan-jalan ke Pasar Baru, membeli buah di Kerajaan Karaji. Selamat dilantik anggota baru. Semoga amanah dan tepat janji. Jalan-jalan ke Pulau Cinta dengan artis Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh kegiatan pada masa persidangan DPRD Kabupaten Walemo masa jabatan 2019-2024 kami nyatakan ditutup. Dan untuk mengantarkan pada agenda berikutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Walemo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada agenda persiapan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Walemo masa jabatan 2024-2029 diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Gorontalo atas nama Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Walemo yang terhormat Bapak Dr. Robert Bagweni SKM MSI. Disilakan.
Pelantikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Gubernur Gorontalo tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo. Kesatu, meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo. Kedua, peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo masa jabatan tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam lembaran 1 keputusan Gubernur ini disertai ucapan terima kasih dan pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo. Ketiga, peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo masa jabatan tahun 2024-2029 yang namanya tercantum pada lampiran 2 keputusan ini. Keempat, peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo berlaku terhitung tanggal pengucapan sumpah janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo hasil pemilihan umum tahun 2024. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 5 Agustus 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo tulis lapor itu sudah ditandatangani. Tembusan 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. 3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta. 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta. 8. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Jakarta. 9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 10. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. 11. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. 12. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. 13. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo. 14. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. 15. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. 16. Penjabat Bupati Borneo. 17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo. 18. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Borneo. 19. Ketua Pengadilan Negeri Pramuka. 20. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Borneo. 21. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Borneo. 22. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran 1 keputusan Gubernur Gorontalo nomor 304/1/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Borneo hasil pemilihan umum tahun 2019 yang diresmikan pemberhentiannya. Nama 1. Wahyudin Walidu, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 1. 2. Yeni Manopo, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 3. 3. Haji Adensi Makuta SE Angkara, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 2. 4. Haji Karyawan Eka Putra Mahoesos, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 1. 5. Harian Pemamangke SE SH MSI, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 2. 6. Sandi M. Tariki, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 3. 7. Sahmikan Hipi, Partai Politik PDIP daerah pemilihan 2. 8. Bakmudin Hamali Esos MSI, Partai Golkar daerah pemilihan 1. 9. Sulewat Asmu SHI, Partai Golkar daerah pemilihan 1. 10. Iwan Urwo SAG, Partai Golkar daerah pemilihan 3.
Yeni Manopo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan 3. 6. Haji Husain Haatamu MSD, Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan 1. 7. Asmita Novia Kasim SD, Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan 2. 8. Nopal Ismail Iskandar, Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan 3. 9. Aman Nafaf KMD, Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan 3. 10. Rahmudin Hamali SOCSD, Partai Golongan Karya daerah pemilihan 1. 11. Silpa M. Saidi SH, Partai Golongan Karya daerah pemilihan 1. 12. Iwayan Yudiastika, Partai Golongan Karya daerah pemilihan 2. 13. Iwan Umar SAG, Partai Golongan Karya daerah pemilihan 3. 14. Haji Muslimin Hamuna SE, Partai Gerakan Indonesia Raya daerah pemilihan 1. 15. Muhammad Amin, Partai Gerakan Indonesia Raya daerah pemilihan 2. 16. Haji Sami Joli, Partai Gerakan Indonesia Raya daerah pemilihan 2. 17. Santi Hajarite, Partai Gerakan Indonesia Raya daerah pemilihan 3. 18. Haji Hamdi Sambo Bangga, SPDI, Partai Demokrat daerah pemilihan 1. 19. Abdul Rahman Jemti SPDI, Partai Demokrat daerah pemilihan 2. 20. Helmi Nasim SPD, Partai Demokrat daerah pemilihan 3. 21. Kasman Huji SEMN, Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan 1. 22. Sarima Araya, Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan 3. 23. Aris Munadar Ibrahim, Partai Amanat Nasional daerah pemilihan 1. 24. Muksin Abdul Manap, daerah pemilihan 1. 25. Ahmad Al-Imran, Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan 2. Penjabat 20 Gorontalo, Rudi Salahuddin sudah ditandatangani. Selanjutnya rohaniwan diundang mengambil tempat. Yang pertama, yang terhormat Bapak Haji Hamka Isa Boyo SAG MM, berdiri di sebelah kanan yang terhormat Bapak Fraid Damian. Selanjutnya Bapak Waluyo Dwi Asmoro SAG MPD, berdiri di sebelah kanan Bapak Haryanto Mamangke SE SHFSI, dan yang terhormat Bapak Inyoman Sudarman SE, berdiri di sebelah kanan anggota yang terhormat Bapak Iwayan Yudiastika. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kami mengundang Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta yang terhormat Bapak Jayadi Husain SHMH. Pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polemo masa jabatan tahun 2024-2029 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka saya mengingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan pada hakikatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua yang hadir di tempat terhormat ini hanya dapat menyaksikan apa yang saudara-saudara ucapkan. Sedangkan apa yang dibiarkan dalam hati saudara-saudara hanya dapat diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagai ketua pengadilan negeri yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memandu pengucapan sumpah saudara-saudara, sesungguhnya mengandung makna perwujudan keseimbangan kekuasaan negara melalui sistem check and balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam rangka menegakkan Indonesia sebagai negara hukum yang sekaligus demokratis, bahwa secara konstitusional konsekuensi normatif dari Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Selanjutnya saya meminta agar saudara-saudara mengucapkan lafaz sumpah dan saya akan mengucapkan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, apakah saudara-saudara bersedia mengambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Jadi menurut agama apa? Dan menurut agama apa? Ini perhatikan dan ikuti para sumpah. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Untuk semuanya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan semoga Tuhan menolong saya. Selanjutnya, penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah janji secara simbolis diwakili. Yang pertama, anggota yang terhormat Bapak Haji Lahmudin Hambali SOS MSI mewakili anggota yang beragama Islam.
Selanjutnya yang terhormat Bapak Haryanto Mamangke SE SHMSI mewakili anggota yang beragama Buddha. Selanjutnya anggota yang terhormat Bapak Iwayan Yugastika mewakili anggota yang beragama Hindu. Selanjutnya rohaniwan Islam. Selanjutnya rohaniwan agama Buddha. Selanjutnya rohaniwan agama Hindu. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pelumbatan. Selanjutnya penyematan PIN dan penyerahan surat keputusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilapota dan pejabat Bupati Bualemo. Dimohon perkenan Bapak Bupati Bualemo. Masing-masing diwakili secara simbolis Bapak Fraid Daniel, disilakan menjadi tempat, dan yang terhormat Ibu Asnita Novia Kasim SP. Penyematan PIN oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilapota. Diikuti oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sudah diambil sumpah dan janji. Selanjutnya penyerahan surat keputusan oleh Bupati Bualemo. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilapota bersama Bapak Bupati Bualemo kepada anggota yang terhormat yang telah diambil sumpah dan janji.
Bapak Wahyudi Munir dan Bapak Ahmad Daeng juga memberikan ucapan selamat kepada Bapak Bupati Walemo dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamoto berkenan mengambil tempat. Kepada Bapak Ibu hadirin anggota DPRD yang telah bersumpah dan janji, disilakan masih tetap berdiri dan selanjutnya mengambil tempat duduk di kursi rapat paripurna istimewa pada hari ini, silakan. Serta pimpinan masa jabatan 2019-2024 mengambil tempat di meja pimpinan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengumuman pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo masa jabatan 2024-2029 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo yang terhormat Bapak Dr. Robert Pauweni SKM MSI. Silakan. Pemerintah Kabupaten Walemo Sekretariat DPRD pengumuman pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo masa bakti 2024-2029. Nomor 1 dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi. 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib. Yang kedua memperhatikan 1 keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Walemo Nomor 260-PL/7502/2024 tanggal 19 Juli tentang penyampaian dokumen calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo dalam pemilihan umum tahun 2024. 2. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 304/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo. 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Walemo Nomor 361/DPD/10-C/2024 tanggal 18 Agustus 2024 perihal pemberitahuan keputusan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Walemo. 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kabupaten Walemo Nomor 009/SI/DPD/Nasdem Kabupaten Walemo
dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara yang ditandai dengan penyerahan palu pimpinan dan buku memori. Untuk itu selanjutnya kami mengundang yang hormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bualemo masa jabatan 2019-2024 untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Demikian juga kepada pimpinan sementara Bapak Haji Karyawan Eka Putra Novesos bersama Wakil Ketua sementara Bapak Haji Husain Etang MSI disilakan mengambil tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Lahmudin Hambali SSMSI menyerahkan palu sidang kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah sementara Bapak Haji Karyawan Eka Putra Novesos. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Muslimin Harun SE untuk menyerahkan buku memori kepada Wakil Ketua sementara Bapak Haji Husain Etano MSI. Selanjutnya pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bualemo dipersilakan menempati meja pimpinan dan kepada pimpinan lama disilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan sementara yang diawali dengan sambutan pimpinan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, seraya mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bualemo sekaligus pimpinan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bualemo pada hari ini kami terima. Dan selanjutnya untuk seluruh rangkaian kegiatan persidangan untuk masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2029 kami nyatakan dibuka mulai hari ini. Hadirin sidang Dewan yang berhormat, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Bualemo masa jabatan tahun 2024-2029 dapat terlaksana dengan tertib, hikmah dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bualemo bukan hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi mengandung makna yuridis dan adanya tanggung jawab kepada rakyat. Karena sejak
25 anggota yang duduk di lembaga DPRD untuk masa jabatan 2024-2029. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sebelum pimpinan DPRD terbentuk secara definitif, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, kami untuk sementara diberikan mandat memimpin DPRD Kabupaten Dua Lemo masa jabatan 2024-2029 sampai dengan saat dilantiknya pimpinan masa jabatan terbentuk, dan insya Allah tugas ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya untuk tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan sementara adalah memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, serta memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Oleh karena itu, saya mengharapkan dukungan seluruh anggota dalam menyelesaikan beberapa agenda penting DPRD tersebut. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selaku pimpinan sementara yang akan memimpin awal pengabdian anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang baru saja mengucapkan sumpah janji bahwa sumpah janji yang telah kita ikrarkan tadi adalah mengandung makna komitmen kita untuk melaksanakan tugas dan pengabdian yang sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, akan tetapi secara moral dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kehormatan dan kepercayaan yang diberikan rakyat ini hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sehubungan dengan penyampaian beberapa hal oleh pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 dan juga telah diserah terimakan baru pimpinan, insya Allah apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD masa jabatan 2019-2024 kami lanjutkan dengan lebih meningkatkan kualitas kerja baik personal maupun kelembagaan. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang baru saja mengucapkan sumpah janji menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dua Lemo yang telah berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2024. Kepada KPU, Bawaslu Kabupaten Dua Lemo dan seluruh jajarannya yang telah melaksanakan pemilu legislatif berjalan lancar dan tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada pihak keamanan, TNI dan Polri serta seluruh jajarannya yang telah membantu terjadinya keamanan dan ketertiban sejak kampanye sampai dengan saat pemungutan suara, sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Dua Lemo telah berlangsung dengan aman dan tertib, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Dua Lemo masa jabatan 2019-2024, Bupati Dua Lemo dan seluruh jajarannya, terutama kepada Bapak Gubernur Gorontalo yang telah memfasilitasi dan memproses keluarnya surat keputusan Gubernur Gorontalo tentang pengresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dua Lemo masa jabatan 2024-2029, sehingga pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji anggota
dibacakan oleh Bupati Kuala yang terhormat Bapak Dr. Haji Serman Moliku, SPDM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Refli Buata, SE, MFD, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bawalemo, masa jabatan 2024-2029 yang baru saja diambil sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bawalemo, masa jabatan 2019-2024 yang telah berakhir masa jabatannya, Ketua Pengadilan Negeri Tilamuda, para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres Bawalemo, diwakili Bapak Wakapolres, Bapak Dandim 13-16 Bawalemo, hadir bersama Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Kodim 13-16 Bawalemo, yang terhormat Bapak Kajari Tilamuda bersama Ketua Adiaksa Dharma Harini, Kabupaten Bawalemo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bawalemo, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, anggota DPRD Kabupaten Bawalemo, Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo, pimpinan TPRI Gorontalo, para mantan bupati pada masanya masing-masing, Bapak Teranggus Haji Rumpagau, Bapak Haji Jainuddin Hasan bersama istri, para pimpinan instansi vertikal, Ketua Pengadilan Agama Tilamuda, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bawalemo, Kepala BPS Kabupaten Bawalemo, Kepala BNK Kabupaten Bawalemo, Kepala Pertanahan dan Kemenak Kabupaten Bawalemo, Kepala Kantor Pajak Bawalemo, Ketua Pelabuhan Tilamuda, Ketua KPU Bawalemo, Ketua Bawaslu Kabupaten Bawalemo, para pimpinan partai politik beserta pengurus yang sempat hadir, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bawalemo, para pimpinan organisasi wanita Bawalemo beserta pengurus yang sempat hadir, para staf ahli, asisten, para dinas, para badan, para bagian, para camat se-Kabupaten Bawalemo bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Randir Tilamuda, Kapolsek Tilamuda, Kepala Samsat Kabupaten Bawalemo, para pimpinan perbankan se-Kabupaten Bawalemo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, para insan pers, beristimewa seluruh masyarakat Bawalemo yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga teristimewa kepala RRI Gorontalo yang menyiarkan langsung acara pelantikan dan pengambilan sumpah pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat
kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan tatanan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya tidak patut berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga 13 kali pemilihan umum berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa demokratis, lancar dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter DPRD di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang mengandung pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tetapkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanah pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk hukum peraturan daerah bersama dengan kepala daerah yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan menambah justru masalah, dan tetap memperhati peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogianya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, A. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. B. Hak angket, sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. C. Selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjalin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah yang serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak dan Ibu para anggota dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dan mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih, hasil pemilihan kepala daerah serentak
tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan atau knowledge yang luas, memiliki kemampuan atau skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku atau attitude yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi pengawasan dan anggaran, serta efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Peter Karnavian sudah ditandatangani. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Boleno. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara pada hari ini beroleh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita kosongkan jiwa dan kalbu kita berdoa bersama yang akan dipandu yang terhormat Bapak Haji Hamka Isa Boyola, SADMN, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah kami memohon kepada para hadirin sekalian untuk menundukkan kepala sejenak seraya kita berdoa. Semoga seluruh rangkaian rencana kita pada hari ini beroleh berkah, rahmat dan kemuliaan. Dan kami memohon izin untuk memandu doa secara Islam, dan bagi teman-teman yang berkeyakinan dan agama lain mohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu ya Tumbati ya Jalal Karim wa Azim Sultani Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Rahim, dengan penuh kerendahan hati, segala puji dan syukur yang setulus-tulusnya kami persembahkan kehadiran-Mu, karena berkat curahan rahmat dan rahim-Mu hari ini, Senin tanggal 26 Agustus 2024, kami segenap hamba-hamba-Mu tengah mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Bualemo masa jabatan 2024-2029. Olehnya ya Allah, berkahilah acara kami ini dari awal hingga akhir, agar kami termasuk di antara golongan hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah Tuhan semesta alam, kami semua bertekad untuk selalu berbuat mensejahterakan masyarakat menuju Bualemo yang maju sejahtera. Untuk itu ya Allah, uruskanlah niat kami dalam membangun Kabupaten Bualemo yang tercinta ini. Limpahkanlah kepada pimpinan DPRD yang baru berupa kecerdasan, kearifan, kebijaksanaan, dan kesungguhan dalam memimpin dan menjadi representasi dari suara rakyat Bualemo, sehingga tercipta suasana harmonis dan iklim yang kondusif, sehingga mampu memotivasi kepada seluruh anggotanya untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD periode 2019 dan 2024 yang telah selesai mengabdikan dirinya terhadap Kabupaten Bualemo ini, semoga seluruh pengabdiannya menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, kami sadar ya Allah, sesungguhnya sumpah dan janji ini mengandung makna yang begitu dalam, bukan hanya disaksikan oleh mereka yang ada di ruangan yang agung ini, tapi juga disaksikan oleh Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah, amanah ini begitu berat dan pasti penuh dengan liku-liku perjuangan yang semuanya itu harus kami lalui dan bertanggungjawabkan. Namun kami yakin ya Allah bahwa setiap aktivitas yang baik akan bernilai ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, bimbing dan tunjukkan kami dalam setiap langkah kami, luruskan akal dan garut arah, dan hanya kepada-Mu kami berserah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan. Maafkan kami karena kesalahan dan kekeliruan atas tindakan, dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, para pemimpin kami, wakil-wakil kami, guru-guru kami, para pejuang inisiator pendiri Kabupaten Bualemo, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo kami serahkan kepada pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo untuk menutup rangkaian agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah atas rahmat dan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bualemo dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 pada hari ini telah berjalan lancar dan aman. Terlaksananya dan lancarnya pelaksanaan rapat paripurna DPRD pada hari ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan peran semua pihak, terutama bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang telah memproses penetapan pengresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo melalui keputusan Gubernur Gorontalo. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya atas nama pimpinan sementara dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bualemo masa jabatan 2024-2029 menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu serta hadirin unsur forum koordinasi pimpinan daerah, sekda dan jajaran eksekutif Kabupaten Bualemo, ketua dan anggota KPU Kabupaten Bualemo, ketua dan anggota Bawaslu, para pimpinan partai politik, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan dan anggota organisasi wanita, pimpinan perguruan tinggi, tokoh pemuda LSM, para insan pers yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bualemo pada hari ini sampai dengan selesai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Bualemo dalam rangka mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Bualemo masa jabatan 2024-2029 pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 secara resmi kami nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya kami boleh membawanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo masa jabatan 2024-2029 selesai. Kita lanjut pada pemberian ucapan selamat. Untuk itu kami mohon dengan hormat yang pertama Bapak pimpinan sementara Bapak Haji Karyawan Eka Putra Nuhu, disilakan didampingi istri. Wakil pimpinan sementara kami undang didampingi istri yang terhormat Bapak Lahmudin Hambali, didampingi istri yang terhormat Bapak Muslimin Harun, didampingi istri yang terhormat Bapak Harfi Samopangga, didampingi istri yang terhormat Ibu Silvana Saini, didampingi suami dan Bapak Ibu anggota yang telah diambil sumpah dan janji. Disilakan bagi tempat menghadap ke balkon lantai 2. Masing-masing istri menyesuaikan dan kepada Bapak Ibu anggota yang sudah dilantik disilakan
Silakan teman-teman staf anggota, staf DPRD yang undang untuk bisa mengangkat kursi 12. Silakan Bapak Ibu anggota